Berita hoax dan disinformasi biasanya muncul dari situs yang nggak jelas asal-usulnya. Apalagi sekarang, dengan kemudahan teknologi, siapa saja bisa membuat situs penyedia informasi. Menurut Dewan Pers Indonesia, yang membedakan antara situs media resmi dengan situs media abal-abal itu adalah jika terjadi disinformasi. Situs tersebut tidak memiliki payung hukumnya, sedangkan media resmi memiliki badan hukum serta terdaftar di Dewan Pers. Karena maraknya fenomena hoax dari situs abal-abal tadi, maka diperlukanlah verifikasi media agar kita bisa membedakan mana informasi dari media resmi dan mana yang bukan. Dengan saya Rafita Nadia dan rekan saya Fandi Maulana, tentunya di podcast Fatwa Siliwangi Official dengan tema karya dan kredibilitas jurnalistik. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik, sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Bin Haudi. Selamat sore Mbak Rafita. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Pada sore hari ini Bapak Bin Haudi berjambul ya, wajahnya berseri. memang beda ya. Iya. Stylenya untuk sore hari ini memang benar-benar menampakkan kalau beliaunya itu lagi fresh banget Iya, sepertinya. karena moodnya ya. lagi baik mungkin Bang Mungkin. Fandi ya. Iya. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, kali ini kita akan membahas terkait untuk podcast sore hari ini yaitu karya dan Kredibilitas jurnalistik akan dikuak pada sore hari ini. Nah, menurut Pak Bin Hud nih, nah ya kan terkait kode etik jurnalistik apa nih kira-kira? Begini Mas Wandi, kalau berbicara terkait dengan insan pers, kawan-kawan yang sebenarnya hari ini sudah banyak atau bisa dikatakan, mohon maaf ya, menjamur dengan munculnya beberapa media yang kemudian, mohon maaf, mungkin diakui atau tidak, itu mengikis kepercayaan terhadap media yang hari ini, ya kan, dengan hanya menjadi pertanyaan kemudian terkait dengan kompetensi atau kemampuan terkait dengan uji kelayakan wartawannya, terus kemudian fakta-fakta yang mau diungkap, nah seperti itu. Cuman dalam hal ini terkadang kawan-kawan insan pers media ya hanya bermodalkan dengan Undang-Undang 40 tahun 1999 itu tentang kode etik jurnalistik ya. Kemudian itu dengan mudahnya atau dengan seenaknya di-up atau dipublish sehingga kemudian dikonsumsi oleh publik, yang mana yang seolah-olah itu ada pembenar atau bahkan lebih ironisnya itu menjustis. Itu yang kemudian mesti harus dipahami atau juga menjadi tanggung jawab dari beberapa perusahaan pers. Seperti itu. Nah, beberapa bulan lalu Pak Bin Hud sendiri dengan sekitar 7 atau 6 teman Anda itu mengajukan hak jawab dan hak koreksi terhadap 2 media online yang diduga melanggar kode etik jurnalistik. Perkembangannya terkait hal tersebut? Ya, sebelum masuk pada apa yang terjadi pada yang saya alami, ya kan, ini mungkin terjadi pada yang lain. Cuman persoalannya mereka itu tidak paham dan tidak mau ribet gitu kan. Tapi kalau saya ini kan berkaitan dengan persoalan moralitas. Yang mana saya anggap bahwa telah merugikan moral saya, ya kan, dan kawan-kawan juga, ya kan, terkait dengan media pada saat itu, kejadian-kejadian yang saya anggap itu adalah menjustis, kemudian menghakimi, itu kemudian yang kami tidak terima, dan kami sudah lakukan upaya yang mana di situ berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 99 itu, ya kan, itu ada yang namanya hak untuk hak minta Koreksi. hak koreksi dan Hak hak jawab. jawab, dan kami sudah lakukan itu kemudian, ya kan. Namun dalam hal itu lagi-lagi kami mengecewakan yang seolah-olah di situ nganggap ya sebuah, bahkan ini sebuah ejekan, pelecehan bagi kami terhadap insan pers yang lain. Kemudian
tanpa dengan menyatakan pernyataan maaf dan lain sebagainya, Hmm. seperti itu. Sementara ini masih dalam proses, saya ajukan keberatan, terus kemudian saya jawab apa yang menjadi prosedur terhadap Hmm. pengaduan. Seperti dilakukan Dewan Pers. pengaduan ke Dewan Ya. Pers. Ya. Sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban. Sementara ini berdasarkan penilaian dari Dewan Pers dan ada beberapa rekomendasi bahwa media yang saya sebut sebagai teradu itu sudah melanggar kode etik pasal 1 dan pasal 3 di situ adalah tentang kode etik jurnalistik di situ kan. Ya kenapa? Kan mestinya kan harus dipahami. Tapi dalam hal ini ada prosedur terkait dengan adjudikasi, bahkan ya kan, bahkan kalaupun memang nanti dipertemukan dengan saya sebagai pengadu dan mereka sebagai teradu gitu kan. Ayo ini adalah merupakan pembelajaran kita bersama bagaimana atas kehati-hatian untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena begini Mas Wandi, sementara ini terkadang kan informasi hoax ya, Ya. berita hoax itu dikemas yang seolah-olah itu adalah hasil karya jurnalistik. Itu tidak boleh sih sebenarnya seperti itu. Ya, ya dikatakan oleh Mbak Rafita tadi adalah abal-abal ini kan. Ya. Nah, ini kemudian mengeneralisir kepada media-media mainstream lainnya gitu kan. Dan itu memang masih belum terdaftar di Dewan Pers ya media tersebut. Kalau terkait seperti itu, secara formal saya belum mendapatkan rekomendasi terdaftar atau tidaknya dari Dewan Pers. Belum Saya diketahui. juga butuh penegasan itu, makanya kemarin saya juga melayangkan surat ketidakpuasan. Pokoknya begini pada intinya, saya harus, karena sementara ini saya belum mendapatkan rasa keadilan itu, Oke. jadi tetap akan saya lakukan itu upaya-upaya itu. Oke. Siap. Oke. Dari Kak Vita? Dari yang Bapak Bin Hadi sampaikan tadi, bisa diungkapkan secara eksplisit nih, sisi kerugian yang Anda dan teman-teman Bapak alami. Kerugian itu ada beberapa definisi, ada kerugian materi ya, ada kerugian materi dan juga ada kerugian Non-materi. non-materi di situ, yang mana di situ tidak terukur terkait dengan persoalan ketika diukur dengan nominal itu kan, karena Iya. itu adalah persoalan moral, karena persoalan Betul nama sekali. baik itu menyangkut tentang harkat dan martabat seorang. Kenapa? Karena saya juga dilindungi atas hak-hak untuk mendapatkan martabat sebagai warga Indonesia, Warga Indonesia. gitu kan? Ya. Lalu menurut Anda nih, skill apa yang dibutuhkan bagi seorang wartawan atau jurnalis agar bisa profesional kira-kira? Nah, ini menjadikan catatan atau sebuah edukasi kepada insan pers ya, kawan-kawan juga, agar supaya tidak hanya sebatas mendirikan sebuah perusahaan pers saja gitu kan, tapi bagaimana juga sisi tanggung jawabnya terhadap wartawan itu. Iya. Karena perusahaan pers ini tidak hanya bidang hanya bisnis seperti pada umumnya atau yang lain ya, bisnis-bisnis yang lain. Nah, mana di situ juga harus ada peran dan tanggung jawab yang mestinya itu, yang diantaranya adalah perusahaan pers. Kalau kita lihat dari prosedur ya, di situ perusahaan pers itu wajib untuk menunjuk dan mengangkat ya penanggung jawab atau PIMRED, pimpinan perusahaan, yang tentunya mempunyai uji kompetensi utama di situ. Itu harus dipahami ya di situ. Nah, sehingga kemudian memberikan bekal kepada wartawan-wartawan yang di lapangan. Itu jadi. Ada semacam syarat lah ya kan? Iya. Mungkin untuk menjadi seorang wartawan yang Wartawan benar-benar profesional. Ya betul. Jadi harus Kompetensi ya, dulu. kita tahu bahwa jurnalistik itu adalah sebuah profesionalitas dari seorang, maka wajib dan patut untuk diuji kelayakannya untuk mengumpulkan informasi dan berita. Namun begini, kalau kita berbicara tentang pers sebenarnya ya, mestinya pada prinsipnya kalau kita mengacu pada media cyber itu kan, itu harus ada semacam verifikasi itu kan. Walau memang di situ ada klausul nyatakan ada pengecualian, misalkan untuk segera untuk dipublish kepada
halayak umum atau masyarakat. Akan tetapi ya kan, itu mestinya ada kelanjutan. Contoh ini misalkan begini Mas Wandi. Dalam sebuah rubrik atau tulisan itu terkadang kan narasumber itu belum sempat dihubungi, ditulis di bawahnya narasumber belum sempat dihubungi. Nah, itu mestinya harus ada semacam verifikasi lanjutan di situ untuk pemberitaan berikutnya gitu kan. Sehingga asas keseimbangan itu terjadi gitu loh. Harus berimbang. Iya, betul, harus berimbang informasi. Nah, itu kan hal yang mesti harus dihindari adalah menjustis atau menghakimi seseorang itu tetap harus gunakan asas praduga tidak bersalah. Itu tadi. Iya. Jadi nggak boleh semena-mena kita itu menulis apa yang menjadi kita yang melihat dan mendengar. Tidak seperti itu juga ya. Betul. Iya. Bahkan ketika kita mau ikut uji kompetensi itu pun juga sempat sedikit saya baca itu harus sekian bulan, sekian tahun harus mengikuti. Dengan kata lain ada tahapan ya, ada tahapan uji atau seleksi dari beberapa materi terhadap tugas dan fungsi dari seorang jurnalis seperti itu. Artinya bahkan mengungkap bahwa ini adalah faktual gitu. Tidak mengada-ngada sehingga karya tulis itu betul-betul kredibel dan independen gitu. Tidak ujuk-ujuk diangkat jadi pimret gitu nggak seperti itu juga berarti ya. Betul. Nah, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, nah kayaknya sepertinya sangat menarik ya. Kita akan membahas lebih lanjut terkait jurnalistik, terkait karya dan kredibilitas seorang jurnalistik seperti itu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Kembali lagi dengan Fatwa Siliwangi Official dengan tema karya dan kredibilitas seorang jurnalistik. Baik, kita masih bersama Bapak bin Haudi ya, betul. Bang Fandi. Tadi sudah banyak sekali sempat dikupas ya kan, Iya, berkaitan dengan tupoksi wartawan atau jurnalis. Lalu untuk perusahaan pers standarnya menurut Pak bin Haudi seperti standarnya apa? Seperti apa Bapak? Bisa dijelaskan? Terkait dengan persoalan standar itu diatur di Peraturan Dewan Pers nomor 3 2017 ya, yang mana di situ perusahaan pers itu mempunyai tanggung jawab untuk menunjuk dan mengangkat seorang atau penanggung jawab atau pimpinan redaksi di situ. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, perusahaan pers itu mempunyai kewajiban yang tentunya adalah karena ini berkaitan dengan perusahaan, tentunya adalah terkait dengan kesejahteraan para wartawan atau jurnalisnya di situ kan. Nah, itu juga harus harus ya menjadi kewajiban. Terus di sisi lain terkait dengan persoalan kemampuan ya, kemampuan wartawan-wartawannya sehingga kemudian dianggap oleh masyarakat mempunyai kemampuan yang sesuai dengan standar-standar Dewan Pers yang saya sebut tadi, yaitu adalah harus dibekali dengan memberikan pendidikan, pelatihan, uji kelayakan wartawan gitu kan. Nah, standar dari Dewan Pers itu untuk pimpinan redaksi itu adalah standarnya adalah uji kompetensinya wartawan utama. Nah, itu yang mestinya harus dipahami. Ngomongin masalah standar perusahaan pers atau jurnalis ya. Ada dua media online tadi yang sempat disomasi dulu. Oh, apakah itu sudah sesuai dengan peraturan Dewan Pers? Peraturan Dewan Pers? Kembali pada yang saya alami ya. Yang saya alami, saya membaca seolah-olah narasi yang dibangun itu adalah yang pertama adalah tidak berimbang, terus kemudian yang kedua adalah menghakimi. Nah, itu yang kemudian memberatkan bagi yang merugikan bagi kami di situ, sehingga kami lakukan pengaduan. Bahkan prosedur yang kami lakukan sudah saya ngajukan untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi. Namun lagi-lagi seperti yang disampaikan tadi adalah seakan-akan dilecehkan. Masa sih dengan judul jawaban itu redaksi mendapatkan surat cinta gitu kan? Ini kan pelecehan sih sebenarnya bagi saya. Ini pelecehan terhadap
konstitusi, terhadap undang-undang gitu kan. Nah itu. Nah, ketika melihat dan saya mengukur seperti itu, berarti orang itu tidak memahami dan tidak mempunyai kemampuan terhadap kode etik jurnalistik itu, Bandi. Ya. Jadi bukan hanya tugas jurnalis itu hanya menggali berita gitu kan, hanya mencari berita ya, yang mesti harus paham juga itu kan. Faktualnya seperti apa, terus kemudian tahapan dari sumber-sumber pendukungnya itu. Nah, itu yang harus dipahami juga ya kan. Iya. Nah, di sisi lain ya kan terhadap pribadinya, ya artinya ketika orang itu sudah kredibel, punya kompeten, yakin saya apa yang karya-karya yang dilahirkan itu akan diterima oleh masyarakat. Berarti kedua media online tersebut berarti bisa dipertanyakan nih ya perusahaannya ya. Iya. Yang disomasi kemarin. Memang jelas perusahaannya itu di alamat jelas ya. Memang karena dalam ketentuan itu harus menentukan alamat, nama perusahaan gitu kan, dan juga email lengkap lah di situ dalam itu. Jelas sudah ada. Menjadi pertanyaan terdaftar apa enggak di Dewan Pers, saya tidak tahu. Soalnya apa? Kalau berkaitan dengan perusahaan persnya itu adalah ada pada wilayah Menkumham, ya kan, untuk melahirkan di badan hukum, karena itu hanya badan hukum. Terus kemudian ada peraturan lainnya, apa yang mestinya harus dipahami di situ, ada undang-undang yang mengatur juga, yaitu tentang peraturan Dewan Pers itu tadi. Iya. Kebebasan pers itu kan dibuka sudah sejak zaman Presiden B.J. Habibie. Betul. Iya. Jadi sejak itu sampai bahkan saat ini, Bang Fandi, Bapak bin Haudy, sudah banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan pers yang diikuti dengan maraknya masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Jadi banyak sekali yang menggeluti sebagai profesinya ini. Jadi bagaimana Bapak bin Haudy melihat fenomena ini? Media atau wartawan atau jurnalis ya, katakanlah media di sini adalah menjadi pilar keempat demokrasi kemerdekaan di Indonesia. Saya akui itu. Namun lagi-lagi seperti yang disampaikan, dengan menjamurnya teman-teman kawan-kawan yang tanpa dibekali, sehingga kemudian, nah ini banyak ada yang terjadi ini Pak Pandi. Justru ini hal ironis bagi saya. Muncul kemudian ya berita itu tanpa melakukan verifikasi persoalan kebenarannya kan biar publik yang menilai kayak gitu kan. Namun di situ beberapa menit kemudian itu dihapus, di take down. Nah, ini mungkin tidak boleh itu justru melanggar aturan di situ. Itu tidak boleh. Itu lucunya sekarang itu kawan-kawan seperti itu. Ini apa gitu maksudnya gitu kan. Jadi biar masyarakat lah yang menilai hal ini. Baik buruknya biar masyarakat yang menilai. Nah, ini berkaitan dengan dunia kewartawanan Bapak bin Haudy. Akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang menyalahgunakan profesi tersebut ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, misal dengan nada mengancam, seperti itu. Banyak sekali seperti wartawan abal-abal, wartawan ID card dan sebagainya. Bagaimana Bapak, pendapat Bapak melihat semacam hal-hal seperti ini? Nah, seperti yang saya bilang, jika produknya, ya kan, jika produknya adalah seperti yang saya bilang, dari perusahaan pers ini hanya sekedar untuk ya kan mendirikan sebuah usaha bisnis saja, yakin saya output yang akan dilahirkan ya seperti itu, ya kan? Betul. Akan memberikan citra yang tidak baik. Nah itu makanya saya bilang itu tadi, itu akan berimbas pada media-media mainstream lainnya, yang gitu sudah kan. resmi. Iya, dan seperti itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan pers itu. Sehingga akhirnya nanti disamakan lah gitu ya. Antara yang resmi dan tidak resmi menjadi sama. Waduh, sangat menarik sekali ya untuk pembahasan terkait masalah jurnalistik atau media-media nih. Mungkin dari Pak Bin Hud terakhir nih, statement atau closing statement agar masyarakat itu teredukasi, mana sih media yang abal-abal atau media yang punya yang kredibilitasnya tuh yang sudah terdaftar Dewan Pers. Ya begini Pak Wandi, itu kalau saya memberikan saran ini kembali kepada persoalan regulasinya ya, kembali kepada aturannya. Aturan itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu adalah memberikan ruang dan kebebasan sehingga kawan-kawan jurnalis itu bisa mengekspresikanlah di situ. Tapi ini sekedar menjadi saran bagi saya,
mestinya kembalikan pada hati nuraninya, terpanggil dirinya untuk menyuguhkan informasi atau berita, sehingga berita yang yang dikonsumsi itu betul-betul higienis, ya kan, betul-betul ya diterima ya oleh masyarakat. Kenapa? Karena ini adalah tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan. Karena di situ juga ada sifatnya pendidikan, itu kan. Terus kemudian budaya, kontrol sosialnya juga, budaya, bahkan ekonomi, ya kan? Itu seperti yang saya bilang bahwa itu adalah menjadi pilar keempat demokrasi Republik Negara kita. Betul itu, sekali. Jadi nanti ketika masyarakat yang merasa terancam dirinya dengan tulisan-tulisan teman-teman media pun juga perlu dipertanyakan juga, ya kan? Betul. Terkait Itu hoax apa perusahaannya. tidak? Makanya saya bilang nggak usah takut ya ketika teman-teman menulis berita miring, menjadi dan sebagainya. Lakukan seperti prosedur yang ada, seperti aturan atau seperti undang-undang, seperti yang saya lakukan ini, gitu kan? Seperti yang saya bilang, mungkin ini tidak hanya terjadi pada diri saya, kemudian yang lain, Teman-teman yang teman-teman yang lain juga seperti itu. Baik dari instansi atau Ya. lembaga juga. Ya. Apalagi Wah, ya teman-teman pejabat gitu, Gitu kan, ya. lalu di-branding Jadi oleh- memang harus yang ada namanya 5W1H, itu penting. kalau itu mah kadang ada pun juga yang 5W1H, cuman masih untuk tulisannya pun juga perlu dipertanyakan juga ya Alvita, Betul gitu. ya, bisa seperti itu. Iya. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi kita bincang-bincang santai ya bersama Pak Bin Haudi, dan beliau ini salah satu korban, ya kan? Korban. Yang termasuk beliau juga mensomasi 2 media, dan kabarnya luar biasa juga yang udah kita ambil ya hikmahnya. Baik, kita akan kembali di podcast selanjutnya bersama Safandi Maulana. Dan saya Rafita Nadia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.